Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan sebuah buku dengan judul Sirah Nabawiyah, Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kelahiran hingga detik-detik terakhir. Buku ini dengan judul asli yaitu Ar-Rahiq Al-Mahtum dan ditulis oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri dan diterbitkan di Darussalam tahun 1421 Hijriah atau 2001 Masehi dalam kurung edisi revisi. Edisi Indonesia Sirah Nabawiyah, Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kelahiran hingga detik-detik terakhir, penerjemah Hanif Yahya LC et al. Murajaah Abu Bakar Muhammad Al-Wai LC et al. Seriah buku DH ke 153, penerbit Darul Haq Jakarta. Berilmu sebelum berucap dan berbuat. Kata pengantar penerbit edisi Indonesia, Ar-Rahiq Al-Mahtum adalah sebuah karya besar dan lengkap tentang riwayat hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Apa yang dipaparkan di dalam buku ini tidak hanya berkisar tentang kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semata, namun juga mencakup sejarah kehidupan bangsa Arab, suku-suku dan bangsa selain Arab, sosial kebudayaan, geopolitik, ekonomi, dan demografi. Hal inilah yang membuat buku ini menjadi berbeda dengan buku-buku tentang Sirah Nabawiyah yang diselenggarakan oleh Rabita Al-Alam Al-Islami. Buku ini pernah diterjemahkan dan diterbitkan oleh beberapa penerbit di tanah air, namun tidak untuk revisi yang saat ini ada di tangan saya. Pada edisi ini, penulis telah memberikan banyak perbaikan di beberapa tempat untuk menyempurnakan karya besar ini. Untuk itulah penerbit memandang perlu menerbitkan edisi revisi ini sebagai amanah ilmu sehingga revisi ini dapat diketahui oleh masyarakat luas dan menjadi pengetahuan yang sangat berharga bagi perkembangan dakwah Islam Indonesia. Apalagi bila dibandingkan dengan populasi penduduk muslim di Indonesia, buku yang telah diterbitkan selama ini rasanya belum mencukupi untuk memenuhi amanah penyebaran ilmu. Akhir kata, penerbit memohon kepada Allah agar buku ini dapat memberikan kemudahan bagi kaum muslimin untuk mempelajari Islam, khususnya tentang riwayat hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga mereka menjadikannya sebagai teladan dalam kehidupan mereka. Amin ya rabbal alamin. Sambutan Sekjen Rabitah Al-Alam Al-Islami, Syekh Muhammad Ali Al-Harakam. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, pencipta langit dan bumi, pembuat kegelapan dan cahaya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad, penutup para nabi dan rasul. Beliau telah memberikan kabar gembira dan peringatan, janji dan ancaman. Melaluinya Allah selamatkan seluruh manusia dari kesesatan, dan melauinya pula dia tunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Yaitu jalan Allah, pemilik segala yang ada di langit dan di bumi. Sungguh kepada Allah semua urusan akan dikembalikan. Manakala Allah menganugerahkan syafaat dan derajat yang tinggi bagi Rasulnya, dia memberikan hidayah kepada kaum muslimin agar mencintai beliau dan menjadikan sikap pengikutnya merupakan bagian dari kecintaan terhadapnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna kuntum tuhibbunallahu fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Surat Ali Imran ayat 31.
Maka ini merupakan salah satu faktor yang membuat semua hati manusia begitu mencintai Rasulullah dan mencari sebab-sebab lainnya yang mempererat kontak antara hati mereka dan diri beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak fajar Islam menyingsing, maka bersama dengan itu pula kaum muslimin berlomba-lomba menonjolkan kebaikan-kebaikan beliau dan menyebarkan sirah biografinya. Nan demikian semerbak sirah beliau terefleksi pada ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, dan akhlak mulia beliau. Berkenaan dengan hal itu, Sayyidah Aisyah istri beliau berkata, akhlak beliau ada Al-Quran, sementara Al-Quran adalah kitabullah dan kalimatnya nan sempurna. Barang siapa memiliki sifat demikian, maka tentulah dia adalah sebaik-baik manusia, sesempurna-sempurnanya serta yang paling berhak untuk mendapatkan kecintaan semua makhluk Allah. Kaum muslimin masih tetap komitmen terhadap kecintaan yang mahal ini. Sebagai implementasinya, tercetuslah Muktamar Islam pertama tentang sirah nabawiyah yang agung yang diselenggarakan di Pakistan pada tahun 1396 Hijriah. Dalam muktamar tersebut, Rabitah yang mengumumkan lomba penelitian ilmiah berhadiah total 150.000 rial Saudi untuk diberikan kepada 5 penelitian terbaik tentang sirah nabawiyah dengan syarat-syarat keikutsertaan sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan harus komprehensif dengan memperhatikan runtut peristiwa-peristiwa historis berdasarkan kronologisnya. 2. Penelitian harus bermutu dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. 3. Peneliti hendaknya menyebutkan seluruh manuskrip dan sumber rujukan ilmiah utama dalam penulisan penelitian tersebut. 4. Penelitian hendaknya menuliskan biodata diri secara lengkap dan terperinci serta menyebutkan jenjang pendidikan yang sudah ditempuh dan karya-karya tulis bila ada. Dan 5. Penelitian harus ditulis dengan tulisan yang jelas dan lebih diutamakan ditulis dengan alat tulis mesin tik maupun komputer. 6. Penelitian dapat diterima dalam bahasa Arab dan bahasa-bahasa komunikasi vital lainnya. 7. Penerimaan berkas penelitian dimulai dari tanggal 1 Rabiul Akhir tahun 1396 Hijriah dan berakhir pada 1 Muharram 1397 Hijriah. 8. Penelitian diserahkan kepada Sekretariat Jenderal Rabitah Alam Al-Islami di Makkah Al-Mukarramah di dalam amplop bersegel dan sekretariat akan meletakkan nomor urut khusus di atasnya. 9. Penelitian terhadap berkas penelitian dilakukan oleh panitia inti yang terdiri dari pakar di dalam bidang ini. Pengumuman tersebut kemudian menjadi motivator bagi para ulama yang dikaruniai oleh Allah kecintaan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berlomba membuahkan karya gemilang. Sementara itu Rabitah Al-Alam Al-Islami sendiri bersiap-siap menerima hasil-hasil penelitian dan studi tersebut dalam berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Inggris, Urdu maupun bahasa lainnya. Para peserta mulai mengirimkan penelitian-penelitian mereka dalam berbagai bahasa tersebut sehingga jumlah yang terkirim mencapai 171 penelitian. Di antaranya 84 penelitian dalam bahasa Arab, 64 penelitian dalam bahasa Urdu, 21 penelitian dalam bahasa Inggris, 1 penelitian dalam bahasa Prancis, serta 1 penelitian lagi dalam bahasa Hausa, salah satu bahasa utama di benua Afrika. Rabitah telah membentuk panitia yang terdiri dari para pakar untuk mengkaji penelitian-penelitian tersebut dan mengurutnya berdasarkan kelaikan pemenang terhadap hadiah lomba. Nama-nama pemenang lomba tersebut berurutan sebagai berikut. 1. Pemenang pertama adalah Syekh Syafi Rahman Al-Mubarak Furi dari Jamiah Universitas Salafiyah di India. Yang kedua,
Pemenang kedua adalah Dr. Majid Ali Khan dari Universitas Islam Millia, New Delhi, India. Juara 3, pemenang ketiga adalah Dr. Nasir Ahmad Nasir, Rektor Islamic University di Pakistan. Pemenang keempat adalah Ustadz Hamid Mahmud Muhammad Mansur Laimut dari Republik Arab Mesir. Pemenang kelima adalah Ustadz Abdus Salam Hasim Hafiz dari Madinah Al-Munawwarah, Kingdom of Saudi Arabia. Rabita telah mengumumkan nama-nama para pemenang tersebut pada Muktamar Islam pertama negara-negara Asia yang diselenggarakan di Karachi pada bulan Sya'ban pada tahun 1398 Hijriah. Demikian pula pengumuman itu telah dipublikasikan di seluruh mass media yang ada. Pada momentum tersebut, Sekretariat Jenderal Rabitah telah mengadakan pesta meriah di markasnya yang berpusat di Makkah di bawah bimbingan langsung Yang Mulia Pangeran Saud bin Abdul Muhsin bin Abdul Aziz, Wakil Gubernur Provinsi Makkah Al-Mukarramah, mewakili Yang Mulia Pangeran Fawaz bin Abdul Aziz, Emir atau Gubernur Provinsi Makkah Al-Mukarramah kala itu. Beliau telah berkenan menyerahkan hadiah-hadiah tersebut kepada para pemenangnya. Pesta meriah tersebut diadakan pada Sabtu pagi 12 Rabiul Awal tahun 1399 Hijriah. Di dalam pesta tersebut, Sekretariat Jenderal Rabitah mengumumkan akan mencetak penelitian-penelitian yang keluar sebagai menang dan menerbitkannya ke dalam berbagai bahasa. Maka sebagai realisasi dari hal itu, Sekretariat menghadirkan ke hadapan para pembaca penerbitan perdana dari penelitian-penelitian tersebut, yaitu penelitian yang ditulis oleh Syekh Syafi Rahman Al-Mubarakfuri dari Universitas Salafiyah di India, sebab penelitian beliaulah yang keluar sebagai pemenang pertama. Kemudian akan dilanjutkan dengan penerbitan penelitian-penelitian lainnya sesuai dengan peringkatnya, dengan tidak lupa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menerima seluruh amal kita yang ikhlas semata mengharap wajahnya yang maha mulia. Sesungguhnya dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad, keluarga dan segenap sahabatnya. Mukadimah penerbit. Sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tetap menjadi stok sejarah pertama yang terus diambil oleh generasi demi generasi dari para pewaris nubuwah dan pengembangan lentera akidah sebagai bekal perjalanan, elemen-elemen eksistensi dan akar-akar perpanjangan mereka. Barang siapa yang mengkaji sejarah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan pandangan, sumbangsih pemikiran serta analisa sesuai dengan proporsinya, pasti akan melihat sejarah yang memuka dan berjalan secara sistematis. Dengannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sekelompok kaum mukminin berhasil mengalahkan elemen-elemen materialistik dan para penyokong daya tarik bumi, dan menjunjung tinggi kemanusiaan pada suatu tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah kemanusiaan. Siapa saja yang mengamati sirah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam secara mendalam dengan tujuan berupaya menyelidiki rahasia di balik sejarah yang dulunya demikian kering dan gersang, lantas tiba-tiba menjadi subur dan menumbuhkan bunga-bunga insani dan indah bagi dunia. Kemudian melaluinya beliau Rasulullah Alaihi Wasallam melahirkan para tokoh yang jika Anda berusaha mencelanya dengan sesuatu pasti tak akan mampu mencelanya. Hanya saja mereka bukanlah para malaikat. Siapa saja yang mengamati hal itu, dia akan menjumpai sirah beliau seakan bertutur kepadanya. Sesungguhnya disinilah dunia padang pasir yang telah mencetak di haribaannya para tokoh yang menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia.
Andai Anda renungkan perilaku-perilaku beliau Rasulullah SAW, niscaya akan menjumpainya bertutur kepada Anda. Sesungguhnya aku akan mencetak umat yang kelak menjadi sejarah bumi ini. Tidak ada orang yang mampu bersabar seperti beliau Rasulullah SAW di dalam menghadapi malapetaka, tegas di atas al-haq, hati mantap dan tenang menghadapi guncangan-guncangan dunia. Juga tidak ada orang yang seperti beliau di dalam kasih sayangnya, kelembutan hati serta ketinggian jiwa melihat makna-makna keabadian bumi. Memang beliau telah diciptakan demikian untuk mengatasi semua peristiwa yang terjadi dan menundukkan alam nan penuh materi. Dengan demikian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selama-lamanya adalah sumber sejarah bagi seluruh nilai kemanusiaan. Sementara bagi dunia beliau adalah ibarat otak sistem pemikiran yang benar. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tabiat yang baku dalam hati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lalu menjauhkan antara dirinya dan kesesatan hawa nafsu dan sifat alamiah yang berlebih-lebihan. Karenanya siapa yang membaca sirah beliau Shallallahu alaihi wasallam dan berusaha mengenal ciri-ciri fisik dan sabda-sabda beliau pasti akan melalui mencari karakteristik yang telah diciptakan Allah pada masing-masing darinya, dan kelak akan tampak baginya penafsirannya, bahwa dunia ini tidak akan mampu untuk merealisasikan tujuan akhlaknya yang mulia selain pada kepribadian beliau, dan bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa, ibarat sebuah pergerakan bagi kemajuan aspek kemanusiaan, dan sebagian dari mukjizat-mukjizatnya, bahwa beliau telah menambahkan ke dalam sejarah hidupnya apa yang tidak mungkin dilakukan seluruh manusia dalam seluruh sejarahnya. Setiap hal beliau telah diatur oleh aturan ilahi, laksana sifat-sifat yang telah dibentuk olehnya dan digantungkan ke leher sejarah untuk memberikan makna-makna kehidupan, bagaikan tergantung mata matahari di langit untuk memberikan materi-materi kehidupan. Andai kata Anda merenungi bayan gaya bahasa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya Anda akan menjumpainya sedang memindahkan raga Anda menuju kondisi yang persis seperti Anda dalam benak Anda. Teman yang bersenyawa dengan hati, pemandangan yang imajinasinya menggetarkan jiwa, atau perasaan yang menambah kehidupan dalam aliran darah. Dengan demikian tenang, menjiwai, menyentuh, dan penuh kenikmatan. Kemudian ditambah lagi bahwa bayan beliau dapat memperbaiki jiwa Anda dari aspek kemanusiaan. Lalu Allah menganugerahkan darinya sebagaimana orang yang dianugerahi cahaya. Maka tiba-tiba Anda telah merasakan bayan tersebut seakan melihat langsung kepada sang pembicara dari balik ucapannya yang dia tak lain adalah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah yang terjadi ketika mengamati ucapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ucapannya semakin Anda merenungkannya, maka ia akan semakin menambahkan makna buat Anda. Dan penafsiran ucapan tersebut sangatlah dekat, sedekat ruh yang berada di dalam jasad manusia. Padahal ia sebenarnya berada jauh, sejauh misteri ruh dalam rahasia ilahi. Ia ada bersama Anda sejauh Anda melangkah. Jika Anda berhenti dalam batas tertentu, maka ia pun berhenti. Jika Anda panjangkan, maka panjang pula lah ia. Apa yang Anda lakukan terhadapnya, maka ia akan terjadi seperti itu. Tidak ada padanya sesuatu pun dari semua yang Anda lihat pada para orator dunia. Merangkai omongan kosong, selalu mengemas apik makna-makna kata, dan membiarkan lisan seenaknya mengumbar bahasa terhadap setiap hal yang dialami. Ucapan beliau tidak lain adalah ungkapan yang diucapkan agar makna-maknanya dapat sampai kepada hakikat-hakikatnya. Ia bersumber dari lisan yang dibaliknya didasari pemikiran hati, keimanan, dan wahyu Allah yang Maha Agung, yakni ucapan yang secara totalnya seakan-akan ibarat dunia yang telah diterbitkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui jiwanya yang agung, maka senantiasa berjalan di jalan yang
lurus di atas din fitrah. Ia tidak memuat perselisihan dan tidak pula menimbulkan a priori. Dari sini, tampaklah urgensi nan amat sangat dari fungsi sirah Rasulullah SAW dan sabda-sabdanya di dalam jiwa yang beriman, bagaikan urgensinya fungsi hati di dalam jasad. Ia merupakan kontrol bagi jiwa, bagaikan kontrol hati kecil perasaan terhadap akal, sehingga dengan demikian ketinggian, kemuliaan, dan keagungan melalui jasad-jasad berada di atas daya tarik materi dan berlenggu-lenggu bumi. Jiwa tidak akan mampu merealisasikan faktor-faktor ini, sementara masih terdapat padanya sisa-sisa pengaruh materi atau daya tarik bumi, dan ia tidak akan mampu berkibar dan terbang kecuali bila menemukan tujuan dari eksistensinya melalui perjalanan historisnya yang panjang, di mana tak satu umat pun yang berhasil menggapainya sebagaimana yang telah digapai oleh umat Islam. Sesungguhnya Allah telah mengutus kita guna membebaskan orang yang Dia kehendaki dari penyembahan terhadap para hamba kepada penyembahan Rabb para hamba, dari kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam, dari kesempitan dunia kepada keleluasan dunia dan akhirat. Suatu ungkapan yang memancarkan keimanan dan memancarkan cahaya serta keluar dari jiwa yang telah ditempa oleh sentuhan halus pemimpin dan juru pengajar pertama Muhammad SAW. Dari situ barulah jiwa tersebut akan menemukan tujuan dari eksistensinya, sehingga mau berbuat untuk merealisasikannya. Demikianlah yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang ingin bergabung ke dalam barisan brigade saat akan menempuh perjalanan panjang. Karena demikian urgentnya kedudukan sirah nabawiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kaum muslimin sepanjang sejarah dan kehidupan kontemporer mereka, maka banyak sekali buku-buku yang ditulis tentang hal itu, namun memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap sirah dan metode pengupasannya. Meskipun demikian, di sana terdapat beberapa buku dalam bidang ini yang memiliki istimewaan tersendiri. Dari sisi cakupannya yang luas, universal, dan sempurna, serta mengakurasi manhajnya sehingga membantu pembaca di dalam menelusuri perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sistematis, yang pada akhirnya dapat membantunya pula di dalam memahami secara universal dan komplit, serta dapat menangkap isinya secara utuh tanpa kekurangan atau cacat sedikitpun. Buku ini Ar-Rahiq Al-Maktum, buah karya Al-Ustadz Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri, seorang dosen di Jamiah Salafiyah India, termasuk salah satu buku yang terbilang istimewa dari sisi pengupasan, sisi sejarah, dan istimewa karena manhajnya, metodologinya yang jelas, dan cakupannya yang universal dalam menyajikan sirah dan semerbak ini secara mendalam, namun dikemas dengan mudah, terbebas dari cacat celah atau cerita-cerita batil yang biasanya identik dengan sebagian buku-buku sirah. Buku ini juga istimewa karena dapat membantu setiap pembaca atau penulis sirah di dalam menemukan apa yang diinginkannya. Terlebih, buku ini telah memenangkan hadiah pertama dalam perlombaan karya tulis tentang sirah nabawiyah yang diselenggarakan oleh Rabitah Al-Alam Al-Islami. Di sini, kami tidak lupa untuk menyeru agar upaya penulisan karya ini dikategorikan sebagai tambahan atas upaya yang sedemikian besar dari para ulama India sepanjang masa di dalam kepedulian dan upaya mereka dalam menjaga peninggalan Islam, dan kreasi mereka yang tidak tanding di dalam bidang-bidang tafsir, sirah, serta secara khusus lagi hadis dan ilmu-ilmunya. Merupakan suatu kehormatan bagi manajemen penerbit Darussalam untuk mempersembahkan edisi terbaru yang sudah dikoreksi ulang ini, di mana pengarangnya atas permintaan pihak manajemen telah melakukan beberapa revisi penting dan bermanfaat. Setelah sebelumnya melakukan analisis menyeluruh terhadap naskah-naskah dan meneliti secara seksama peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam dan tahapan-tahapan dakwahnya. Di samping itu beliau juga telah menambah beberapa input baru dan menorehkan anotasi-anotasi penting serta meralat sebagian kekeliruan pada sisi pemetaan. Semoga Allah memberikan balasan kepada beliau dengan balasan yang baik atas jasa beliau kepada kita semua dan segenap umat Muhammad, serta menjadikan karya beliau ini sebagai timbangan kebaikan beliau kelak di hari di mana harta dan anak-anak tidak lagi berguna. Para rekan kami, anggota tim peneliti dan penyusun pada revisi Penerbit Darussalam tidak henti-hentinya berupaya secara maksimal untuk mengkoreksi buku ini dan mendesainnya sesuai dengan yang diinginkan. Setelah adanya tambahan-tambahan dan input yang baik tersebut, maka kini buku ini telah layak terbit dalam format yang kami pandang sebagai versi cetak yang paling akurat, bersih dari kesalahan cetak dan kekeliruan lainnya, serta yang paling bermanfaat untuk para pembaca yang budiman. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan buku ini merata manfaat dan gunanya bagi segenap kaum muslimin, baik yang berada di belahan timur maupun di belahan barat bumi, sehingga semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan segenap sahabatnya. Penerbit Khadim Alkitab wa As-Sunnah Abdul Malik Mujahid. Prakata penulis. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan din al-haq untuk memenangkannya atas seluruh din, lalu menjadikannya sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan peringatan, serta menjadikannya sebagai penyeru kepada Allah dengan izinnya, sebagai lentera yang bercahaya dan menjadikan padanya suri teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan keridhaan Allah dan balasan di hari akhir, serta banyak berzikir kepadanya. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kepada beliau, berkahilah diri beliau, keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat, serta pancarkanlah bagi mereka sumber-sumber rahmat dan keridhaan. Wa'badu. Sesungguhnya salah satu faktor yang menggembirakan dan menyenangkan hati adalah bahwa Rabita al-Alam al-Islami di akhir Muktamar Sirah Nabawiyah di Pakistan pada bulan Rabiul Awal tahun 1396 Hijriah atau tahun 1976 Masehi telah mengumumkan penyelenggaraan perlombaan internasional Islam sedunia dalam penelitian seputar Sirah Nabawiyah. Semoga Allah melimpahkan kepada Nabi kita sejuta salawat dan salam guna memberikan motivasi kepada para penulis dan mengkoordinir sumbangsi pemikiran mereka. Saya memandang bahwa pekerjaan seperti ini amat berarti sekali, bahkan barangkali tidak dapat diungkapkan dengan ontean kata-kata, sebab bila kita perhatikan secara seksama dan kita gali secara mendalam sirah nabawiyah dan suri teladan Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya hal yang memancarkan sumber-sumber kehidupan dunia Islam dan kebahagiaan komunitas manusia, maka merupakan suatu kebahagiaan sekaligus keberuntungan bagi saya dan bagi penulis dapat ikut berpartisipasi dalam perlombaan yang diberkahi tersebut. Akan tetapi pantaslah orang seperti penulis memberikan diri menyoroti kehidupan Sayyidul Awwalin wal Akhirin Sallallahu Alaihi Wasallam. Penulis hanyalah seorang yang melihat bahwa kebahagiaan dan keberuntungan dirinya hanya dapat diraih dengan mengambil cahaya petunjuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, agar tidak binasa di dalam gulitannya kegelapan, dan bahkan agar bisa hidup sebagai bagian integral dari umatnya dan meninggal dunia sebagai bagian integral dari umatnya pula, sehingga Allah mengampuni semua dosa-dosanya dengan syafaat beliau. Sedikit paparan yang akan penulis kemukakan berkait metode penulisan yang penulis terapkan di dalam penelitian ini adalah sebelum menulis penelitian ini, penulis melihat perlunya menjadikan penelitian ini dalam ukuran sedang,
guna menghindari model tulisan panjang yang menjauhkan atau singkat tetapi tidak padat isi. Akan tetapi seringkali melihat dalam beberapa sumber adanya perbedaan yang tajam dalam penyebutan kronologis kejadian-kejadiannya atau dalam perincian parsial-parsialnya. Dalam menyikapi hal semacam ini, penulis melakukan analisis yang sangat mendalam, menyoroti seluruh aspek penelitiannya, kemudian memantapkan pendapat yang rajih kuat menurut penulis setelah proses analisis tersebut pada bagian inti dari tulisan tersebut. Akan tetapi, penulis juga menghindari sedapat mungkin pemaparan dalil-dalil dan bukti-bukti penguat, karena hal itu mengakibatkan tulisan menjadi panjang dan sebenarnya tidak diperlukan. Namun terkadang penulis merujukannya kepada beberapa dalil tersebut ketika khawatir ada di antara pembaca yang kelak merasa aneh dengan penelitian ini, atau ketika penulis melihat mayoritas penulis telah mengambil pendapat yang bertentangan dengan data yang benar. Ya Allah, takdirkanlah bagi penulis kebaikan di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, pemilik Arasy yang Maha Mulia. Jumat 27 hari Jumat tanggal 24 bulan 7 tahun 1396 Hijriah atau tanggal 23 bulan 7 tahun 1976 Masehi. Safi Rahman, Jami'ah Salafiyah Varanasi, India. Jadi tadi merupakan sejarah singkat dari seorang penulis yang telah menuliskan buku ini dengan judul Sirah Nabawiyah dari lahir. Sirah Nabawiyah perjalanan hidup Rasul yang Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kelahiran hingga detik-detik terakhir. Itu belum sampai ke isi, dan karena nanti kita lanjut di isi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.